Paris Saint-Germain dikabarkan tengah berdiskusi dengan West Ham United terkait transfer Hugo Ekitike musim panas ini. Les Parisiens menggelontorkan dana sebesar 28 juta euro untuk mempermanenkan sang pemain muda di Parc des Princes. Akan tetapi, dilansir dari Get France Football News, PSG menerima tawaran sebesar 35 juta euro dari West Ham. Kedua tim saat ini dilaporkan tengah menjalin negosiasi terkait transfer Ekitike. Dipercaya bahwa proses diskusi akan selesai dalam waktu dekat dan Les Parisiens akan segera menyerahkan pemain mudanya kepada The Hammers. Ekitike mencatatkan 33 penampilan selama satu musim berseragam PSG dengan sumbangan 4 gol dan 4 assist. Manchester City harus melewati laga alot selama 90 menit untuk mengalahkan Newcastle dengan skor tipis 1-0. Pertandingan di Etihad Stadium tersebut tidak berjalan mudah. Memang skuad Josep Guardiola unggul segalanya, tapi jelas terlihat bahwa Newcastle bukanlah lawan yang enteng. Bagi Pep, menang tipis di laga alot semacam inilah yang membuat Man City bisa jadi juara. Sejak musim lalu, Newcastle memang dikenal sebagai lawan alot yang sulit dikalahkan. Bahkan mereka bisa bersaing ketat di 4 besar. Baru laga kedua musim ini, tapi ini sudah cukup jadi bukti alasan kami banyak meraih kemenangan, buka Guardiola. Kemenangan atas Newcastle kali ini bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah pembuktian mentalitas juara skuad Man City. Usai bermain imbang 1-1 saat menjamu Liverpool di Stamford Bridge pada pekan pembuka Liga Inggris akhir pekan kemarin, Chelsea dipaksa pulang dengan kekalahan 1-3 dalam lawatannya ke markas West Ham United. Sempat bermain imbang di babak pertama, gawang Robert Sanchez kemudian dibobol 2 kali beruntun di paruh kedua pertandingan. Chelsea musim lalu juga terpuruk di posisi ke-12 dan gagal lolos ke kompetisi Eropa musim ini. Tapi meski belum bisa meraih kemenangan, Mauricio Pochettino terlihat santai saja dengan apa yang telah dicapai timnya. Menurutnya, performa anak asuhnya sudah cukup baik di 2 pertandingan itu, hanya saja hasil akhir belum memuaskan. Kami unggul di sebagian besar pertandingan melawan West Ham dan menikmati penguasaan bola yang luar biasa di lini tengah lawan, tetapi gagal mengubahnya menjadi 3 poin, ucap Pochettino dilansir dari situs resmi Chelsea. Chelsea kalah 1-3 dari West Ham United. Skor bisa saja berbeda andai penalti Enzo Fernandez berhasil dikonversi menjadi gol. The Blues bermain imbang 1-1 di paruh pertama usai gol Nayef Aguerd mampu dibalas Carney Chukwuemeka. The Blues sebenarnya punya kesempatan emas untuk unggul 2-1 jelang turun minum setelah Thomas Soucek melanggar Raheem Sterling yang melakukan penetrasi ke area 16 meter. Namun Enzo Fernandez yang maju sebagai eksekutor gagal mengonversinya menjadi gol. Mauricio Pochettino sendiri menilai penampilan Chelsea sudah cukup bagus. Ia hanya menyayangkan kegagalan Enzo memanfaatkan penalti untuk unggul di babak pertama. Itulah sepak bola dan kami harus menerimanya, terkadang itu terjadi, dan terlebih lagi di awal musim, karena masih ada hal-hal yang harus diperbaiki. Sekarang kami harus move on, ada banyak hal positif. Bukan hasil, tapi kami akan bekerja sangat keras untuk menang dan mendapatkan performa yang kami inginkan, pungkas Pochettino. Masa depan Mason Greenwood sudah terjawab jelas dan masa depannya bukan di Man United. Karena setelah mendapatkan banyak kritik serta kontroversi, manajemen Man United akhirnya memutuskan untuk memutuskan kontrak sang pemain. Man United sendiri sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan kembali Greenwood ke skuad utama. Akan tetapi dengan badai protes yang cukup besar dan penolakan dari pihak internal akhirnya United memutuskan kontrak Greenwood. Keputusan yang keluar hari ini adalah keputusan bersama dengan Man United. Ini keputusan yang terbaik untuk kami dan saya akan melanjutkan karir saya jauh dari Old Trafford di mana saya tak akan menjadi gangguan bagi klub. Sekarang saya harus bisa membayar kepercayaan mereka untuk menjadi pesepak bola yang lebih baik di atas lapangan maupun di luar lapangan, ujar Greenwood. Man City memang sedang mencari winger baru setelah winger mereka Riyad Mahrez memutuskan untuk cabut ke Arab Saudi. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, proses transfer Doku ke City kabarnya akan segera memasuki tahap akhir. City sendiri sudah memberikan tawaran baru untuk sang winger dengan mahar sebesar 60 juta euro yang dekat dengan mahar yang diminta oleh Rennes.
Doku sendiri kabarnya ingin segera cabut ke City untuk mengembangkan kariernya sebagai pesepak bola profesional. Dengan proses yang cukup lancar dan juga tanpa kendala berarti, maka City dikabarkan menargetkan transfer kali ini akan beres paling tidak minggu ini. Kapten dan gelandang Man United Bruno Fernandes menyatakan dirinya memiliki keinginan untuk bisa bermain di Brasil suatu saat nanti. Untuk saat ini Bruno Fernandes memang dipastikan akan bertahan di Man United untuk berkompetisi di Premier League. Sang gelandang mengaku dirinya sangat senang menyaksikan sepak bola Brasil saat ini. Sepak bola Brasil menurut saya sangat menarik dan elektrik. Menurut saya sepak bola Brasil benar-benar sepak bola murni. Menurut saya sendiri dengan pelatih yang ada saat ini tak hanya di Portugis saja tapi juga Brasil semua sudah berkembang sangat pesat terutama dari segi taktik. Saya tak akan mengatakan tidak dengan sepak bola Brasil dan kita tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tegas Bruno dilansir dari ESPN Brasil. Liverpool langsung membidik Endo begitu gagal mendaratkan Romeo Lavia dan Moises Caicedo. Endo sudah absen dari sesi latihan di Sawaben. Sebastian Hunis kemudian mengonfirmasi bahwa sang pemain sedang dalam perjalanan ke Inggris untuk menjalani tes medis bersama Liverpool. Dengan biaya transfer sebesar 16 juta pound sterling, Endo memberikan solusi atas masalah finansial yang tengah dialami Stuttgart. Pemain 30 tahun asal Jepang itu sendiri mengaku senang bisa membela Liverpool. Pasalnya bermain di Premier League adalah mimpinya. Saya sangat senang dan antusias bisa bergabung dengan klub besar seperti Liverpool. Sungguh hal yang luar biasa dan ini adalah mimpi saya. Ini akan jadi kali pertama bermain di Anfield. Aku sudah tak sabar bermain di hadapan fans Liverpool. Saya akan bermain sebagai nomor 6 dan posisiku lebih sebagai pemain bertahan, tutur Endo. Kepindahan Joao Cancelo dari Manchester City ke Barcelona pada musim panas ini terasa semakin dekat. Hal itu diungkapkan pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano. Barca ingin menyelesaikan kesepakatan mengenai Joao Cancelo sesegera mungkin, babak baru negosiasi terjadi pekan ini, ungkap Fabrizio Romano. Kesepakatan antara Barcelona dengan Manchester City semakin dekat, jelasnya. Barcelona akan meminjam Joao Cancelo selama 1 musim. Sempat ada kabar Barca wajib mempermanenkan status pemain Inter Milan itu pada akhir musim depan. Namun, kabar itu ditepis Fabrizio Romano. Peminjaman itu akan menyangkut opsi mempermanenkan status Cancelo, tetapi seperti yang sudah diungkapkan, opsi itu bukanlah opsi yang wajib, jelas Romano. Joao Cancelo adalah sosok pemain yang diperlukan Xavi Hernandez di Barcelona. Cancelo memiliki kemampuan yang sama apiknya di posisi bek sayap kiri dan kanan. Union Berlin resmi mendaratkan Kevin Volland sebagai rekrutan anyar di jendela transfer musim panas. Dilansir dari Get France Football News, Union menggelontorkan dana sebesar 5,5 juta euro kepada Monaco untuk memulangkan Volland ke Jerman. Meski sempat jadi pemain andalan Monaco, musim lalu pemain 31 tahun itu hanya mencatatkan 24 penampilan di seluruh ajang kompetisi. Sebagai pemain kebanggaan Jerman, Volland membesarkan namanya bersama TSG Hoffenheim dan Bayer Leverkusen. Saya tumbuh besar di Bundesliga dan tak pernah berhenti mengikuti perkembangannya. Fakta bahwa saya akan kembali memperoleh kesempatan bermain di level tertinggi bersama Union membuat saya sangat senang, tutur Volland. Kami menyadari besarnya keinginan Kevin untuk kembali ke Jerman dan Bundesliga. Dia telah membuktikan kualitas yang dimilikinya, baik di level nasional maupun internasional dalam beberapa tahun terakhir. Josip Stanisic dikabarkan akan menjalani masa pinjaman bersama Bayer Leverkusen pada musim ini. Beberapa waktu lalu sudah tersiar rumor mengenai kepergian Stanisic dari Allianz Arena. Nama sang pemain bahkan tak dibawa ketika Bayern Munich bersua Werder Bremen di laga pembuka Bundesliga. Dilansir dari Kicker, Stanisic akan segera menjalani tes medis bersama Leverkusen akhir pekan ini. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari kedua klub terkait detail kontrak pinjaman pemain 23 tahun tersebut, namun diyakini proses transfer akan selesai awal pekan depan. Leverkusen sendiri baru saja menaklukkan RB Leipzig yang pekan lalu menumbangkan Bayern Munich di ajang Super Cup. Laga yang berakhir dengan skor tipis 3-2 itu menunjukkan masih banyak ruang perbaikan dari sisi pertahanan tim. Erik ten Hag ternyata belum mampu membawa Manchester United tampil oke sejak menangani Manchester United.
Man United baru saja tumbang dengan skor 0-2 saat menghadapi Tottenham Hotspur di Game Week. Setan Merah takluk via gol Pape Matar Sarr dan gol bunuh diri Lisandro Martinez. Hasil itu sendiri sekaligus memperpanjang rekor buruk The Red Devils di bawah asuhan Erik ten Hag, khususnya di laga-laga tandang. Saya selalu memikirkan tentang tim yang tidak bisa sukses di luar kandangnya atau pemain-pemain yang tidak siap meraih hasil di luar kandang, geram Roy Keane dilansir dari Sky Sports. Saya sudah bilang sebelum pertandingan bahwa mereka itu jelek saat melawan Wolves, tapi menang dan akan lebih baik pada hari ini, tegas Keane. Jude Bellingham begitu moncer bersama Real Madrid. Baru didatangkan pada musim panas ini, Bellingham langsung tampil tajam dengan bikin 3 gol dan 1 assist cuma dari 2 pertandingan pertama. Pemain berusia 20 tahun tersebut diboyong dari Borussia Dortmund dengan tebusan mencapai 103 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah plus bonus hingga 30%. Namun Madrid berhasil membuktikan bahwa mereka tidak salah membayar mahal untuk Jude Bellingham. Gelandang timnas Inggris itu menandai laga pertamanya dengan torehan manis yakni mencetak 1 gol. Melansir data Opta, performa menggigit Jude Bellingham selama debutnya di Real Madrid sudah membuatnya berkontribusi sebesar 80%. Kurasa aku sudah 10 kali lebih baik sebagai seorang pemain daripada musim lalu, ucap Bellingham dilansir dari situs resmi Real Madrid. Aku belajar dari pemain-pemain itu. Level di sini itu sangat tinggi, aku seperti spons yang menyerap semuanya.